Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu dosen, pada hari ini tanggal 4 Oktober 2024 mengawali OLC untuk dosen yang secara khusus kita akan berganti. Yang sebelumnya adalah Turnitin, kemudian kita akan beralih pada strike plagiarisme. Dan menyikapi kenapa ini bisa berganti, menyikapi kebutuhan untuk plagiasi, cek plagiasi, dan kita tentu pada WLC sebelumnya pernah mendiskusikan bahwa ada kekhawatiran kita tentang penggunaan AI, termasuk ada case beberapa mahasiswa yang diantaranya adalah menggunakan hidden karakter sehingga bisa lolos dalam uji plagiasi. Melalui strike plagiarism, ya, ini sekaligus untuk sosialisasi termasuk untuk tutorial penggunaan aplikasi. Termasuk mohon nanti apakah melalui strike plagiarism ini untuk tutorialnya atau teknis pelaksanaannya apakah sama, misalkan pada Turnitin itu kita bisa mengecek secara massal atau all file gitu ya melalui zip. Kalau untuk strike plagiarism ini apakah bisa atau tidak? Nah, ini ada pematerinya. Monggo mungkin untuk mempersingkat waktu dan layar dipersilahkan. Monggo Pak Dika. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi Ibu, wabarakatuh. Bapak Ibu dosen dan juga staf yang ada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Terima kasih sudah bergabung pada OLC yang pertama tahun ini. Sudah dijelaskan oleh Pak Faisal tentang penggunaan plagiarism sebagai teknik yang selama ini kita gunakan. Adapun kelebihan dari plagiarism itu sudah dijelaskan. Saya ganti screen-nya ya. Ini punyanya siapa Pak Faisal yang masuk ini Pak Faisal? Mic ini. Punya ini kayaknya. Di mute aja dari host Pak Faisal. Oke, sudah. Monggo lanjut Pak. Monggo sudah lanjut. Ya. Nah, jadi tampilan dari Strike Plagiarism kalau kita mau login itu akan seperti ini. Di sini nanti aksesnya itu menggunakan fakultas. Jadi sudah kami kirim ke dekan-dekan fakultas akses untuk strike plagiarism bagi dosen-dosen di fakultas tersebut. Nanti bisa dimasuk di sini aksesnya, kemudian diklik sign in. Nah, nanti kalau sudah sign in, tampilannya akan seperti ini. Nah, di mana nanti di sini ada tulisannya SC1. SC1 di sini menunjukkan hasil plagiarism atau kan dari file yang kita unggah. Lalu apabila ada tanda seperti ini, pentung merah seperti ini, tanda seru merah. Nah, ini menunjukkan bahwa file tersebut itu ada manipulasi yang biasanya sering dilakukan oleh para penulis. Itu seperti kayak hidden karakter dan lain sebagainya. Nah, untuk melihatnya itu bisa diklik di bagian sini di full report. Nah, Pak Alvan apakah join Zoom sini? Pak Alvan ada apa enggak?
Sebentar ya Bapak Ibu, ada kendala di jaringan. Oke, sambil nunggu perbaikan jalannya kita lanjut ke sini aja. Kita nanti baru jelas game. Untuk filenya, nah nanti silakan Bapak Ibu mengakses di ini alamatnya https panel.strikeplagiarism.com, juga password itu sudah kami bagikan ke Pak yang Media Sidoarjo. Jadi nanti silakan Bapak Ibu dan masing terkait akses track plagiarism ini. Lalu yang kedua, caranya adalah dipilih di bagian dokumen, diklik upload file. Filenya itu jenisnya docx, doc, atau pdf. Lalu hindari full gambar ya Bapak. Sampai dalam satu halaman itu semuanya dari gambar. Nah itu nanti nggak bisa dicek oleh Strike karena tidak ada ukurnya, tidak ada karakter-karakter huruf. Jadi tidak bisa dicek kalau dari gambar. Nah pada bagian ini itu sebetulnya ada dua, ya. Nah kalau dokumen, halo, misalnya saya udah gabung. Sinyalnya putus-putus, Pak. Halo, terus putus ya jaringannya ya. Ya, mungkin pakai provider lain. Pak Alfa provider lain di Omsia. Hotspot, Pak, hotspot. Provider lain. Eh, eh, apa? Network Sebentar ya, Ibu, masih ada peningkatan slow. jaringan kata Pak Alvan. Pada bagian menu ini
yang dalam artian satu-satu. Ya. Dan nanti mungkin mulai 2 bulan lagi itu untuk bagian dokumen bisa digunakan untuk masuk. Ya, jadi untuk mengupload banyak itu bisa nanti di dokumen. Lalu untuk assignment ini bisa digunakan untuk mengupload banyak. Ya, dari zip itu bisa digunakan untuk mengupload diuploadnya di assignment ini. Cuman perbedaan adalah kalau menggunakan assignment, maka harus mengeksklud artikel tersebut. Jadi kalau kita sudah memasukkan artikel, misal judulnya adalah bab 1 ya, kemudian kita masukkan di assignment, ya, dan hasil pengecekannya tidak lolos cek plagiasi. Kita merevisinya, nah kemudian artikel baru bab 1, hasil revisi itu kita cekkan lagi di assignment. Nah, kita harus mengeksklud dari metadata yang mengarah ke artikel yang lama. Jadi kalau kita pakai assignment, itu data lama itu test record. Jadi seperti hasilnya tinggi, ya sama dengan data yang lama. Jadi data yang lama itu kesimpan. Nah, maka menyarankan menambah pakai assignment penghasilannya ini, dan membuat ember yang lebih besar agar Pak dapat Faisal. lebih banyak membawa. Jadi tidak menyarankan pakai assignment, tapi nanti silakan pakai dokumen. Nah, ini meskipun kita ngupload file yang sama berulang kali, maka data lama tidak akan muncul lagi di file yang baru. Ya, jadi nanti silakan pakai yang dokum ini untuk menguploadnya. Nanti ditunggu aja 2 bulan lagi. Nanti di sini ada muncul mas upload. Jadi nanti bisa untuk banyak juga bagian dokum. Nah, ini nantinya pada saat kita mengupload, itu kalau kita mau mengecek apakah ada kalimat-kalimat yang dihasilkan dari AI, itu nanti silakan di bagian cek AI konten ini dinyalakan ya Bapak Ibu. Ya, cek AI konten ini dinyalakan. Lalu untuk yang bagian atas sendiri itu tidak usah dinyalakan Bapak Ibu. Kalau dinyalakan akan isinya cek data. Jadi dari data file yang lama-lama itu akan ada kesamaannya. Jadi itu jangan di bagian yang atas. Lalu untuk bagian yang kedua, proximity intelligence itu kalau Bapak Ibu mau Bapak itu dalam bahasa yang berbeda. Misalnya cek artikel tersebut. Halo, halo. Udah join lagi ya? Putus, Pak. Banyak slide Iya, yang udah nggak kebaca join ya, tadi. Halo. Ya, share screen-nya nggak Halo. lancar ini. Suara saya kedengaran. Nah. Gini aja Pak Kedengaran Faisal, dan kadang putus-putus. filenya saya kirim ke jenengan aja ya Pak Faisal ya. Boleh, boleh. Nanti tolong Saya pakai dibantu tethering share ini. screen ya. Oke.
Belum masuk, Pak. Ya, internetnya, Pak. Mungkin karena ada gambar kelinci nih, Pak Dika ya. Nah, itu jualan saya dulu, Pak Faisal. Gambar beruang, Pak. Nah, kalau Pak Niko ini beruang. Diganti dulu gambar kelincinya itu betul. Iki wayane zoom-zoomane crop-cropan foto e konco. Jajan, Pak. Jajan. Santai sih, foto-foto jam 4 Pak. Istirahat dulu, ngajar, mari ngajar, orang malam. Tapi istirahat di sini. Istirahat nang kampus bener, bener. Gue baru ada jam itu, jam itu ya? Iya. Iya. Saya menggawainya barang Zoom lah. Udah ya? Halo, Pak Faisal. Halo. Halo, Pak Faisal. Halo, Pak Faisal. Suara saya jelas? Terdengar, alhamdulillah, jelas, Pak. Oke, Pak. Oke, matur nuwun Pak Ferry. Nah, oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, nanti silakan dinyalakan hanya pada bagian cek for AI content saja. Untuk bagian atas ini tolong jangan dinyalakan. Nanti kalau dinyalakan akan masuk database-nya strike, dan nanti kalau ngecekkan lagi dengan dokumen yang sama nanti plagiasinya akan tinggi. Ya, jadi yang bagian atas sendiri ini tolong jangan dinyalakan. Lalu yang kedua itu jika Bapak Ibu mengecek artikel Bapak Ibu dalam bahasa asing, misal dalam bahasa Inggris. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menyalakan itu dan pilih bahasa Inggris. Nanti Strike akan mengecek kesamaan artikel Bapak Ibu itu jika dalam versi yang bahasa Inggris. Ya. Jadi di Strike ini ada 3 settingan nanti yang bisa dipilih oleh Bapak Ibu. Lalu untuk yang cek for AI content itu kita ada pembatasan penggunaan. Jadi kita dibatasi sebanyak kalau nggak salah itu 60.000 kali. Ya. Nah itu nanti 60.000 kali itu dibagi seumsida. Nah, jadi nanti kalau jatahnya selama 60.000 kali itu sudah habis, maka cek for AI kontennya nanti tidak bisa Bapak Ibu. Ya, dan harus menunggu TA selanjutnya lagi untuk kita bisa mengecek for AI konten ini. Lalu nanti pada bagian ini, ya, pada bagian paper title itu nanti Bapak Ibu bisa menamainya menggunakan misal nama filenya atau nama mahasiswa, terus kemudian tugas apa, itu bebas untuk masalah paper titles. Untuk di bagian author, nah mohon diperhatikan yang di bagian author ini. Nah di bagian author wajib mengisikan nama prodinya. Ya, jadi di bagian author itu wajib mengisikan nama prodi. Pak Supardi, mohon bisa memute mikrofonnya, Pak Supardi. Oke, terima kasih. Nah, saya ulangi ya. Bagian author nanti wajib menulis nama prodinya. Ya. Kenapa seperti itu? Karena kita berlangganan Strike ini itu sebanyak jumlah author yang sudah kita daftarkan di Strike. Ya. Nah, kita mendaftarkannya sesuai dengan kebutuhan yang ada di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo ini. Jadi nanti silakan menggunakan nama prodi. Ya, nama prodinya semuanya akan kami share setelah ini dan harus menggunakan
kata kecil semua ya, tidak ada yang besar saja atau besar kecil. Karena nanti kalau ada berbeda itu nanti tidak akan bisa digunakan oleh Bapak Ibu. Ya, jadi kalau misal PGSD seperti ini ya, P-nya besar, GSD-nya kecil. Nah, itu nanti akan tidak akan kedetek di punya kita. Lalu koordinator. Nah, koordinator bisa dimasukkan nama Bapak Ibu yang ngecek. Semisal di sini saya selaku PGSD. Jadi saya memasukkan nama saya di sini di bagian koordinator. Ya. Jadi nanti mohon diperhatikan di bagian autor itu silakan nanti Bapak Ibu mengisinya sesuai dengan nama prodi yang ada di sini. Ya. Jadi kita ada 28 prodi. Ya. Jadi nanti tolong semuanya menggunakan kata seperti ini untuk di bagian autor. Ya, disesuaikan dengan prodinya masing-masing. Kemudian baru di bagian dari ring mana koordinator itu menggunakan nama Bapak Ibu sendiri. terus Ya, jadi di bagian autor silakan nanti diisi nama prodi, baru di koordinator diisi nama Bapak Ibu seperti ini ya. Oke. Nah, nanti kalau sudah diklik add, nah nanti akan muncul seperti ini ya. Kemudian bisa diklik OK di situ Bapak Ibu. Nah, nantinya akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ya, di bagian yang sini, ya di sini ini merah-merah ini berarti hasil cek plagiasinya. Nah, kita menggunakan settingan 30% maksimal untuk di strike. Jadi nanti lebih dari 30% dia akan jadi merah di sini. Ya. Nanti kalau di bawah 30% itu nanti akan jadi hitam. Nah, kemudian kalau di sebelah sini ada tanda tadi pentung merah, ya. Ini berarti terdapat isi di dalam artikel yang Bapak Ibu cekkan itu ada bagian-bagian yang untuk menurunkan plagiasi dengan cara tidak benar. Seperti menaruh spasi pakai karakter yang diwarna putih. Atau ada karakter yang dirubah hurufnya menjadi ukuran sangat kecil sampai tidak terlihat oleh mata. Nah, itu nanti akan kedetek semua oleh strike ini Bapak Ibu. Nah, ini nanti adalah hasil pengecekannya Bapak Ibu. Ya. Dilihat di bagian SC1 ini, ya itu ada 2. Nah, ada yang atas sama yang bawah. Nah, yang bawah ini adalah hasil pengecekan similarity yang belum di-exclude. Ya, jadi belum di otak-atik hasil pengecekannya ini. Lalu yang bagian atas ini adalah hasil pengecekan kalau sudah di-exclude Bapak Ibu. Ya, nanti akan berbeda. Nah, standar exclude itu mengikuti standar seperti yang Turnitin kemarin. Jadi kayak template itu bisa di-exclude, kemudian kitab itu bisa di-exclude, kemudian ada peraturan-peraturan perundang-undangan yang juga bisa di-exclude. Ya. Nah, di bagian atas ini Bapak Ibu. Nah, di sini ada karakter for another alphabet, spread, microspace, hidden character, dan paraphrase. Nah, ini adalah bagian-bagian yang baru dan berbeda dengan yang ada di Turnitin. Nah, ini biasanya digunakan untuk menurunkan plagiasi tapi dengan cara yang tidak tepat Bapak Ibu. Ambil contoh di sini Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada bagian microspace. Nah, di sini ada mikrospasi yang ukurannya sangat kecilkan oleh yang punya artikel. Nah, di sini akan kedetek di sini seperti ini Bapak Ibu. Ada tanda titik ya seperti gambarnya microspace ini. Nah, di sini akan ditunjukkan oleh strike ini di bagian mana saja dia akan menurunkan plagiasi dengan cara tidak baik itu tadi. Lalu kemudian ada di sini adalah paraphrase. Nah, paraphrase di sini dia memparaphrase dengan cara tidak benar paraphrase-nya. Nah, semisal kayak gini. Ya. Nah ini, pengaruh problem. Nah, ditambahi spasinya tambah 1. Ya, jadi tidak dia paraphrase dengan benar, Bapak Ibu. Nah, itu nanti akan ditunjukkan di sini ada berapa paraphrase yang tidak benar. Lalu ada hidden characters. Nah, ini biasanya ada spasi yang
pakai karakter tapi di warna putih. Nah, itu nanti akan muncul di hidden karakter ini Bapak Ibu. Ya. Kemudian ada karakter for another alphabet. Nah, ini biasanya ada yang seharusnya pakai huruf O itu dirubah menjadi 0. Ya. Ada lagi nanti 1 dirubah menjadi I atau I dirubah jadi 1. Nah, itu nanti akan muncul di sini. Ya, Bapak Ibu. Lalu untuk spreads ini nanti itu berhubungan sama jarak. Nah, jarak yang terlalu lebar. Jadi biasanya seharusnya itu spasinya 1 nanti menjadi banyak. Nah, itu nanti akan muncul di spreads ini. Lalu kemudian yang kedua itu adalah AI detektor. Nah, AI detektor ini itu berdasarkan warna. Jadi dari warna hijau sampai dengan warna merah darah. Nah, tolong dipahami, di sini strike plagiarism ini hanya mengecek kemungkinan, ya, kemungkinan bahwa artikel yang ada ini atau kalimat yang ada ini itu dihasilkan oleh AI. Dia hanya mengecek kemungkinannya saja. Ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu merasa bahwa ini saya ngetik sendiri tapi kok menjadi merah, nah itu berarti hasil kalimat yang Bapak Ibu tulis itu mendekati dari hasil yang dihasilkan atau kalimat yang dihasilkan oleh AI. Ya, jadi ini hanya membantu untuk mencari kemungkinan saja. Ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu merasa itu ngetik sendiri ya enggak apa-apa. Ya, cuman kalimatnya kedetek oleh strike itu kemungkinan ya, kemungkinan sama dengan hasil dari GPT. Itu. Nah, untuk selanjutnya, nah ini di bagian yang bawah itu Bapak Ibu bisa mengexclude ya. Nah, nanti bisa dicentang di bagian kotak-kotak ini ya, yang ada di clear marking ini. Nanti bisa dicentang dan kemudian diklik confirm. Ya. Nah, di sini yang boleh di-exclude itu tetap sama seperti yang ada di Turnitin kemarin ya Bapak Ibu. Ada dari kitab, template sama perundang-undangan. Ya, jadi tidak semuanya itu bisa di-exclude. Kemudian pada bagian yang terakhir, nah ini di sini nantinya yang similarity itu berasal dari book ya, dari buku itu akan digambarkan dengan warna oranye. Nanti similarity dari home database, dari database-nya Strike sendiri itu akan diwarnakan merah. Lalu dari from database exchange program itu berarti dari database program yang lain. Semisal dari database-nya Turnitin itu nanti juga akan diwarnakan merah hasil pengecekannya. Lalu kalau dari internet itu akan berwarna hijau. Nah, di mana nanti warna-warnanya itu ada di sini Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau warna hijau ini berarti dari sumber dari internet. Ya, kalau warnanya oranye seperti ini berarti sumbernya berasal dari buku. Ya, nanti ada merah berarti dari database-nya Strike atau database pengecekan plagiasi yang lain seperti Turnitin dan yang lainnya di situ. Nah, ini internetnya sudah mulai lancar ya. Nah, ini adalah tampilan awal pada saat kita login di Strike. Nanti Bapak Ibu bisa melakukan klik upload filenya ada di sini. Nah, ini akan saya tunjukkan bagian-bagian untuk artikel yang menurunkan plagiasi dengan cara yang tidak benar. Nah, di sini. Nah, di sini ketahuan ada 2373 microspace. Jadi ada spasi yang dikecilkan sebanyak 2373. Lalu untuk memparafrase dengan cara yang tidak benar, nah seperti ini, dibolak-balik katanya saja ataukah dikasih spasi tambahan. Nah, itu ada 87. Ya, jadi nanti Bapak Ibu mengeceknya tidak seperti kayak Turnitin kemarin. Kalau Turnitin kemarin kan
kita harus minta datanya berupa docx dan nanti kita warna hitam semua kalimatnya. Nah, untuk sekarang Bapak Ibu tidak usah melakukan hal tersebut, tinggal mengupload saja di Strike Plagiarism. Ya, nanti cara menurunkan plagiasi yang tidak benar nanti akan muncul di bagian sini Bapak Ibu. Ya. Bentar saya carikan artikel lagi yang menurunkan plagiasi tidak benar. Nah, ini ada hidden karakter. Nah, kayak gini. Ini ada karakter yang disembunyikan. Ya, nanti sama strike nanti akan dimunculkan karakter-karakter tersebut. Nah, seperti ini. Nah, ini ada kalimat bagian isi tapi di warna putih. Nah, ini ada koma ditaruh di bagian spasinya. Lalu ada karakter T, A, dan lain sebagainya yang ditaruh di bagian spasi. Nah, ini nanti akan muncul semua Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak usah bingung lagi seperti saat penggunaan Turnitin kemarin. Ya. Kemudian kalau mau lihat AI itu nanti Bapak Ibu klik di detail sini. Ya, nanti akan dilihat sama strike. Nah, kalau yang hijau-hijau ini berarti dia nulis sendiri. Nah, baru yang merah seperti ini, ya, ini kemungkinannya dihasilkan oleh AI, itu yang merah darah, itu kemungkinannya 81-100% dari AI. Ya, baru nanti yang ungu, oranye, nah itu kemungkinannya 41-60% dihasilkan dari AI. Lalu yang merah itu 61-80% dari AI. Nah, nanti tinggal kebijakan Bapak Ibu untuk meminta revisi kepada mahasiswanya kalau memang ini kalimat-kalimat ini dihasilkan oleh AI. Ya. Jadi nanti keputusan final itu ada di Bapak Ibu. Karena strike ini itu hanya aplikasi yang digunakan untuk membantu melakukan pengecekan kesamaan. Ya. Untuk hasilnya itu dikembalikan lagi kepada pihak yang terkait yang membutuhkan, sama juga yang menulis. Jadi jangan sampai nanti hasil pengecekan oleh strike ini diamini 100%. Bisa saja nanti ada kesalahan-kesalahan yang dihasilkan oleh strike plagiarism ini seperti pengecekan plagiasi yang lain. Jadi nanti mohon kebijaksanaannya jangan hasilnya ini langsung diamini 100%, tapi silakan dikaji kembali apakah memang benar ini hasil dari AI ataukah tidak, nanti ditanyakan ke penulisnya. Lalu untuk bagian-bagian yang untuk menurunkan plagiasi dengan cara tidak benar ini apakah memang dia melakukannya ataukah tidak. Ya, karena dari kita uji coba strike ini di perpustakaan selama 1 minggu ini itu sudah terdapat beberapa mahasiswa yang melakukan ini manipulasi data pengecekan seperti ini Bapak Ibu. Ya. Dan sudah kita konfirmasi yang bersangkutan mahasiswanya itu sudah mengaku. Ada yang khilaf katanya, ada yang tidak sadar dan lain sebagainya. Nah, nanti kita kembalikan lagi ke Bapak Ibu karena sebagai dosen kita tugasnya nanti adalah kita mendidik mahasiswa kita juga. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan lagi ke Pak Faisal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, Kak Dika, terima kasih. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang didiskusikan. Karena sempat tadi ada beberapa slide ya atau suara yang putus-putus, barangkali ada yang belum Saya clear. tanya Pak Silakan. Faisal, Monggo Pak Rifki. penggunaan aplikasi ini, Strike itu untuk tugas akhir saja atau memang kuotanya dibuka untuk semua jenis dokumen yang memang terkait dengan pembelajaran? Oh ya, monggo Pak Dika, apakah strike ini secara khusus untuk tugas akhir saja atau bagaimana? Karena kita Untuk beralih dari peraturan Turnitin ke strike. Monggo. Ya, terima kasih Pak Faisal. Untuk peraturannya itu tetap mengacu seperti kayak peraturan Turnitin kemarin Pak Rifki.
Jadi kalau pengecekan mahasiswa bisa lewat perpus, bisa lewat dosen. Ya. Jadi untuk dosen nanti bisa mengecek apa tugas-tugas mahasiswa. Untuk TA bisa lewat perpus seperti kemarin, seperti kayak Turnitin kemarin, Pak Rifki. Ya, berarti kan umum nggih, Pak nggih. Nggih. Ya, ya seperti kayak Turnitin kemarin, tidak ada Nggih, perubahan, nggih. hanya perubahan aplikasinya saja. Nggih. Oh, berarti yang Turnitin sudah nggak dipakai lagi nggih? Berarti sekarang. Sudah tidak, Pak. Kita beralih ke strike ini. Ya, Nggih, sampun. ya. Jadi Oke. hanya toolnya yang berganti Pak, tapi fungsinya sama dan lebih dalam. Konten Pak Rifki mungkin. Monggo Bapak Ibu yang lain. Izin bertanya Pak Dika, nanti ini penjelasan dari Pak Dika tadi itu ada rekamannya kan ya? Nanti akan kita putar ulang lagi untuk lebih jelas. Jadi izin di-share nanti rekaman dari penjelasan tadi mulai dari awal sampai akhir. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, ada Pak. Subscribe di YouTube-nya Library Pak. Nanti ada apa namanya konten-konten dari Library termasuk recording yang hari ini kami uploadkan di sana. Pak Ferry. Ya, terima kasih Pak Dokter. Oh iya, mungkin ini Bapak Ibu karena ini kan strike ini baru pertama kali ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan terkait penggunaan strike, itu nanti bisa ditanyakan ke kami ya di pihak Perpustakaan Umsida. Terutama nanti kalau bingung masalah ngisi-ngisinya nanti juga Bapak Ibu bisa apa tanya-tanya ke kami. Dan yang perlu diperhatikan itu terutama di bagian ini ya Bapak Ibu ya, pengisian autor ya. Jadi autornya ini tadi, nah, pengisian autor ini tadi mengikuti nama prodi, ya, nama prodi tapi dengan huruf kecil semua. Nah ini sudah kami buatkan listnya untuk prodinya. Ya hanya itu saja pesan kami Bapak Ibu supaya nanti bisa digunakan dengan baik strike ini. Monggo jangan lupa isi presensi Bapak Ibu. Untuk materi nanti kami share di grupnya. Monggo, barangkali ada yang didiskusikan kembali atau sudah cukup? Ada yang ingin disampaikan lagi Pak Dika? Sepertinya sudah clear. Sudah Pak, titip yang perlu diperhatikan hanya masalah autor ini saja nanti. Karena nanti harus kedetek sesuai dengan jumlah autor yang kita daftarkan kemarin. Ya, oke Bapak Ibu. Terima kasih Pak Dika. Jadi mengakhiri dari sesi diskusi online literasi kelas pada kali ini, kami dari perpustakaan secara closing statement dan menyampaikan kembali bahwa untuk per hari ini ya termasuk sosialisasi. Jadi kami yang sebelumnya yang menggunakan Turnitin sudah berganti ke Strike gitu ya. Karena harapannya kita bisa lebih aware ya menjaga kualitas masing-masing dari teman-teman mahasiswa dan juga kita, dan mungkin yang perlu diperhatikan adalah tidak selamanya yang dideteksi sebagai track ya itu adalah AI, itu adalah merupakan hasil dari AI itu sendiri, karena bisa jadi pola pikir kita adalah menyerupai AI. Kembali lagi, semua adalah justifikasinya kepada human ya. Tentu kita lebih punya feel ya, pengetahuan sesuai bidang, karena nanti kita mereview paper mahasiswa kita sesuai bidang, kita yang akan bisa ambil keputusan. Begitu Bapak Ibu, semoga kegiatan hari ini bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.